Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di mata kuliah Matematika Bisnis. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi surplus konsumen yang sebelumnya telah kita bahas materi terkait fungsi keseimbangan pasar dan penawaran atau fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang surplus konsumen, yang mana materi-materi terdahulu itu sangat membantu dalam memahami materi pertemuan kali ini. Jadi surplus konsumen itu merupakan selisih jumlah maksimum yang rela dibayar oleh seorang konsumen atas suatu produk dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen ketika membeli suatu produk di pasar. Jadi untuk mengukur surplus konsumen itu kita memerlukan kurva permintaan, yang mana nanti kurva permintaan tersebut digambarkan dalam sebuah grafik, ya, digambarkan dalam sebuah grafik. Jadi kita nanti melihat titik potong antara kurva permintaan dengan sumbu dari harga produk. Jadi nanti di saat kita akan mencari surplus konsumen itu ada harga produk tertentu yang mana menjadi sebab terjadinya surplus konsumen. Dan sedangkan untuk mengukur jumlah sebenarnya yang dibayar itu kita oleh konsumen itu dengan cara melihat keseimbangan pasar yang terjadi pada produk tersebut. Nah, teori tersebut dapat dilihat atau divisualisasikan dalam grafik. Nah, ini grafiknya. Jadi yang mana sih area surplus konsumen? Secara geometri itu surplus konsumen adalah area yang berada di bawah kurva permintaan. Kalian bisa lihat bahwasanya kurva permintaan itu yang ada pada garis biru gitu kan. Kurva permintaan dari PA sampai titik ini itu kurva permintaan. Kembali lagi ke teorinya, surplus konsumen adalah secara geometris area yang berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga yang harus dibayar oleh konsumen. Jadi garis harganya mana? Ini misalkan garis harga ini. Garis harga PE gitu kan, garis harga. Nah, artinya apa? Artinya bahwasanya surplus konsumen itu merupakan area yang terbentuk antara kurva permintaan dan garis harga yang sebenarnya yang dibayar oleh konsumen. Areanya mana nih? Yang dalam bentuk segitiga ini itu merupakan surplusnya di sini antara PA sampai PE dan PE sampai E ini itu adalah surplusnya, bentuknya segitiga. Oleh karena itu nanti kembali lagi ke teori bahwasanya untuk mencari surplus konsumen kita menghitung luas daerah dari surplus tersebut. Nah, ini luas daerahnya adalah bentuk segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ada suatu contoh permasalahan ya, dari surplus konsumen. Jadi permasalahannya yaitu fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 120 min 4Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produknya. Pertanyaannya adalah, hitunglah surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 80 per unit. Seperti dibahas di slide sebelumnya bahwasanya surplus konsumen ini terjadi antara titik potong dari fungsi permintaan dan harga yang harus dibayar oleh konsumen. Ini contoh permasalahannya. Nah, berikut akan saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya ya.
diperhatikan dengan sangat langkah-langkahnya. Kalau yang udah paham nanti bisa menggunakan cara lain, tapi kalau yang belum paham silahkan diikuti dulu cara-cara yang akan saya kerjakan. Nah, berikut ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mencari surplus konsumen. Jadi tadi diketahui bahwasanya fungsi permintaannya itu adalah PD sama dengan PD sama dengan 120 min 4Q. Nah, langkahnya adalah kita mencari titik potong dari fungsi permintaan ini. Maaf, mencari ya titik potong untuk membuat sebuah grafik fungsi permintaan di sini yang sudah saya sediakan ini. Nah, caranya ada dua titik potong yang nanti akan kita dapatkan, yaitu yang pertama ini dipisah aja biar, nah kita misalkan dulu, ini misal ini ada variabel B dan variabel Q. Nah, yang D ini kita abaikan terlebih dahulu, abaikan. Jadi diabaikan saja terlebih dahulu. Jadi misalkan yaitu yang pertama, jika Q bernilai 0. Apa bernilai 0? Ya, gini hanya pemisalan aja. Jadi kita misalkan Q sama dengan 0. Jadi kita substitusikan ke fungsinya. Jadi jika Q sama dengan 0, kita akan diperoleh nilai P yaitu sama dengan 120 dikurang 4 kali Q-nya kan 0, berarti kali 0. Oleh karena itu nilai P diperoleh adalah 120 karena P kali 0 adalah 0. Maka dari itu titik potongnya jika Q sama dengan 0 maka nilai P-nya 120 dapat ditulis menjadi P titik koma Q jadi 120 dan Q-nya adalah 0. Artinya apa? Artinya bahwasanya P-nya 120 dan Q-nya adalah 0. Itu. Nah, itu untuk titik potong yang pertama. Sedangkan titik potong yang kedua, kita misalkan lagi. Kita misalkan kalau tadi kita misalkan Q sama dengan 0, sekarang kita misalkan P sama dengan 0. Nah, jika P sama dengan 0, kita substitusikan lagi seperti tadi yang langkah Q, tapi untuk yang langkah P ini kita pindah ruas agar lebih mudah untuk mengoperasikan. Jadi gini, P sama dengan 120 min 4Q. Nah, kita pindah ruas Q-nya, maka diperoleh P ditambah, tadi kan ini negatif, kalau pindah itu jadi positif, kalau positif pindah jadi negatif, P ditambah 4Q. P ditambah 4Q sama dengan 120. Nah, tadi kan dimisalkan P sama dengan 0 tuh. Nah, kalau P sama dengan 0 berarti nilai P-nya 0 ditambah dengan 4Q. 4Q sama dengan 120. Maka diperoleh 4Q dengan 120. Nah, nilai Q di sini itu harus bernilai 1 untuk mempermudah grafiknya. Nah, kalau bernilai 1 artinya apa? Ini kan 4Q sama 120. Q-nya harus 1. Agar bernilai 1 harus dibagi dengan 4. Kalau 4 ya. Kalau ini 5Q berarti bagi dengan 5. 6Q bagi dengan 6. Dibagi dengan 4. Nah, setelah dibagi dengan 4, maka kedua harus dibagi dengan 4.
menghasilkan 4 bagi 4 Q, 120 dibagi 4 sama dengan 30. Maka titik potongnya diperoleh P, Q. Jika P-nya 0, Q-nya 30. Berarti 0 dan 30. Nah, ini titik potong untuk modal kita membuat sebuah grafik fungsi permintaan. Nah, tadi pertanyaannya adalah surplus konsumen jika harga produknya Rp80. Berapakah? Pertanyaannya berapa surplus jika harga Rp80. Nah, ini pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita buat sebuah grafik dulu. Nah, ini udah saya sediakan grafiknya. Saya sediakan. Nah, kalian bisa membuat grafik dengan penggaris nanti biar lurus ya. Nah, ini adalah P, ini P, dan ini adalah Q. Nah, misal ini adalah tengah titik 0, ini tengah adalah 0, ini tengah ini adalah 0. Tengah adalah 0. Nah, misalkan ini kita mulai dari yang untuk yang ke Q, kita mulai dari 5. Angkat kelipatan 5. Kelipatan 5. 5 ini berarti 10 ya. 10 ini berarti 15, ini berarti 20, di 25 ya, 25, dan ini adalah 30. Nanti kalian bikinnya dengan penggaris di garis. Kemudian ini yang untuk P-nya kita mulai dari kelipatan 20 misalnya. 20, 40, kemudian sini adalah 60, kemudian sini adalah 80, kemudian sini adalah 100, ini adalah 120. Nah, baik. Jadi kita mulai dari yang pertama ini. Yang pertama ya. 120 dan 0, artinya P-nya 120 nih. Dan Q-nya 0. Berarti titiknya di mana? Titiknya di sini nih. Di sini titiknya. Berikutnya 0 dan 30, nya P-nya 0, P-nya 0, dan Q-nya 30 di sini. Di sini. Setelah itu kita tarik garis. Saya pakai hijau saja. Tarik garis. Oh, merah malahan gambar ini. Nah, kurang bisa dikit. Nah, ini adalah yang merah ini, merah tebal adalah fungsi permintaan. Nah, kemudian tadi harganya adalah berapa? Kasih hijau aja biar agak jelas. Lagi. Ya, apa-apalah. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah berapa surplus konsumen jika harga 80. P tadi kan harga. Jika harga 80 surplusnya berapa? Jika harga 80 surplusnya berapa? Nah, ini. Ini harga jika 80. Saya ganti warna hijau. Nah,
Ini kan membentuk area segitiga tuh, area segitiga. Oleh karena itu, kita nanti untuk mencari, saya jelaskan di sini, ya, untuk cari plus dengan menghitung luas segitiga. Karena ini berbentuk segitiga. Luas segitiga apa? Luas segitiga yaitu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas kali tinggi. Nah, pada gambar segitiga ini alasnya yang mana? Alasnya itu ya ini alas yang hijau. Tingginya yaitu yang merah ini. Nah, ini area surplus konsumennya di sini. Maka dari itu berapakah panjang alasnya? Panjang alasnya dari 80 ke garis ini adalah berapa? 10. Nih. Urutannya kok 10 Pak, ini urutnya di bawah. Ini kalau pas garisnya itu adalah 10. Jadi alasnya adalah 10 dan tingginya kurangin aja 120 kurang 80. Jadi 40 tingginya. Maka dari itu kita dapat luas segitiga yaitu sama dengan setengah dikali alasnya 10 tingginya 120 kurang 80 40. Jadi sama dengan berapa? Zero. Setengah kali kali 400 sama dengan 2. Nah, jadi diperoleh surplus konsumen jika harganya Rp80. Jadi surplus konsumennya adalah 200. Jadi itu yang di surplus 200. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti di grup. Untuk lebih jelasnya dipahami dengan sangat, jangan di skip videonya agar lebih mudah memahami. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan surplus materi surplus konsumen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.